Siti, Marcel, Robi, Sulastri, Nur, Intan, Sasa, Uya, Cengek, Cikur, Katuncar. Gak bosen-bosen, pokoknya saya ucapkan terima kasih buat para psikopers si paling gercep nonton, bahkan sebelum video di-upload. Tak lupa juga respect sebesar-besarnya buat para subbreaker senior yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha memberikan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat para subbreaker baru, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul... Gak usah panjang lebar karena memang sudah panjang dan bengkok. Pokoknya film ini tentang perburuan, bertahan hidup, cinta dan kengerian yang menyentuh batas adrenalin. Untuk itu tonton sampai mentok, delok sampai medok bila perlu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dokumentasi jadul sebuah keluarga agamis taat di sebuah pulau terpencil yang masih dihuni orang-orang yang tidak tahu akan dunia luar. Keluarga ini pun terlihat bahagia karena selain penduduk yang ramah, keberadaan mereka seolah dianggap pencerah bagi penghuni pulau. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Kemudian kita beralih ke si anak beban bernama Toby yang menghabiskan 80% hidupnya dengan main HP. Bahkan ia gak merespon ketika sang ayah meminta bantuan untuk mengupgrade karburator mobil miliknya biar makin wush di perempatan. Si Toby masih tetap anteng ketika ayahnya dihabisi oleh perampok. Tapi ketika mobil sudah dibawa para perampok, Toby mulai merasa ada yang gak beres dengan ayahnya. Kematian sang ayah benar-benar membuat Toby kena mentol karena ia sudah tidak punya lagi orang tua. Lalu pihak dinas sosial akan mengirimkan Toby ke sebuah program terkenal bernama Gurah Mentol yang biasa menangani para remaja bermasalah seperti Toby. Singkat cerita, Toby dan para remaja bermasalah kini menjalani program Gurah Mentol di perairan laut yang memiliki banyak pulau-pulau kecil dan sangat terpencil. Terlebih program ini sudah biasa menggunakan alam untuk mengobati para remaja bermasalah ini. Lalu seorang pembimbing bernama Kai meminta para anak didiknya untuk bersiap, karena ia akan mengirimkan setiap orang ke sebuah pulau dan harus bisa bertahan hidup selama 3 hari. Terlihat Toby pun mulai panik karena jangankan bertahan hidup di pulau sendirian, buka bumbu mie rebus saja ia mah masih pakai gunting. Torchlight, and you need to signal passing boats. Tiba saatnya giliran Toby yang akan dikirimkan sebuah pulau yang katanya mah gak berpenghuni. Perasaan ingin berontak memang ada, tapi apalah daya, Toby hanya seorang remaja cupu yang kelamaan dicekoki konten TikTok. Crack of dawn in 3 days with your Setelah mengantarkan Toby ke sebuah pulau, Kai mengingatkan Toby untuk menggunakan suar jika sudah waktunya sesi penjemputan. Momen ini pun terasa berat bagi Toby di tengah penyesalannya yang tidak sempat menyelamatkan ayahnya. Karena semuanya sudah terjadi, Toby bertekad untuk menjadi yang terbaik. Ia pun akan menikmati keberadaannya di pulau, meskipun arahan dari Kai tentang bertahan hidup cuma sedikit. Setelah membuat tenda darurat, Toby mulai masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Perasaan takut pun mulai muncul ketika Toby mendengar jeritan para kera yang entah kenapa terdengar panik. Toby menemukan bangkai seekor kera yang dipenuhi dengan luka. Toby pun semakin ketakutan karena merasa ada sosok pemangsa di pulau ini. No, get out! Semua perbekalan Toby ternyata sudah habis akibat ulah seekor kera. Keadaan ini membuat Toby harus secepatnya mendapatkan makanan untuk mengganjal perutnya yang mulai salatri. Lengkap sudah penderitaan Toby setelah kakinya terkena cangkang kerang. Karena baru juga beberapa menit di pulau, ia sudah menderita seperti ini. Tapi dengan adanya kerang-kerang ini, Toby bisa sedikit menunda lapar.
Malam pertama Toby di pulau sudah dimeriahkan oleh keracunan kerang laut. Lalu ia akan menetralkan racun toek di perutnya dengan meminum kelapa muda yang sempat ia lihat. Toby merasa sesuatu baru saja lewat di belakangnya. Apakah sosok tersebut adalah jurik jarian? Toby gercep menyalakan suar untuk menakut-nakuti sosok horor yang baru saja ia lihat. Lalu dalam kondisi yang semakin melemah, Toby memberanikan diri untuk mendapatkan kelapa muda yang belum sempat ia ambil. Toby akhirnya pingsan diiringi pasangnya air laut yang membuat semua barangnya hanyut ke bawah arus laut. Namun di keesokan harinya, Toby baru tahu bahwa seseorang telah memberikan air kelapa muda kepadanya. Wanita bernama Madeline inilah yang semalam menyelamatkan Toby dari keracunan. Keberadaan Ciwi Haredang ini pun membuat Toby baru tahu bahwa pulau ini ternyata berpenghuni. Kemudian Toby berusaha mendekatinya di tengah keadaan Toby yang membutuhkan banyak bantuan. Dikira mau ngebun-bun, ternyata Madeline sedang mengambil seekor baby bagong yang terkena jebakannya. Lalu ketika Toby ingin berkenalan, Madeline malah menyuruhnya pergi karena pulau ini tidak aman. Toby terus mengikuti Madeline karena sudah tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ia pun tergoda untuk mencicipi anak bagong yang akan dibarbeki oleh Madeline. Toby tidak menyangka sosok Tarsanwati ini ternyata orangnya baik juga. Meskipun jarang ngomong, lalu Toby menceritakan alasannya berada di pulau ini berikut kelakuan para kera yang membuatnya jadi gak punya apa-apa. On purpose? Sambil menikmati makanan, Toby kepo kenapa ada bendungan di pulau ini. Lalu Madeline menjelaskan jika itu adalah jasa seorang misionaris atau sosok pria penyebar agama yang kita lihat di awal film. Namun tak banyak yang dikatakan Madeline selain mengingatkan Toby untuk jangan berkemah di sisi pantai. Toby jelas makin heran dong. Oh, shit! Hampir saja ceker Toby dipatok ular zebra yang mematikan. Lalu dengan santuinya Madeline pergi dan menyuruh Toby untuk jangan mengikutinya. Di malam kedua, Toby mengikuti saran Madeline yang melarangnya tiduran di tepi pantai. Hingga Toby pun memilih bertahan di sini dan akan menempati gubuk derita buatan Madeline. Setelah hujan reda, Toby berusaha menyalakan api dengan teknik yang sempat ia pelajari. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara korosak daun salak yang ia pikir adalah Madeline. Toby jelas kaget akan sosok misterius yang baru saja cilukbak kepadanya. Sosok itu pun menambah penderitaan Toby yang kini cuma menunggu jemputan dari Kai. Di keesokan paginya, Toby ditemui Madeline yang kali ini bersetelan daster dan bukannya setelan Tomb Raider seperti kemarin. Sejenak Toby pun merasa punya seorang istri yang sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya. Bahkan Madeline begitu peduli saat mengetahui kaki Toby yang terluka. Let's eat first and I'll get you some. Hey, are there any, Kali ini Madeline akan mencari sebuah tanaman obat untuk mengobati luka di ceker Toby. Lalu Toby menceritakan sosok misterius yang sudah 2 kali ia lihat. Ia pun curiga jangan-jangan sosok tersebut adalah kelakuan para warga lokal penghuni pulau ini. Akan tetapi Madeline membantah karena yang tinggal di pulau ini cuma ia dan ibunya saja. Dulunya memang banyak orang, tapi karena perbuatan sosok yang dilihat Toby itulah para warga penghuni pulau tewas termasuk ayahnya Madeline. people here too? Akhirnya mereka menemukan tanaman harenong merah yang bisa meredakan nyeri pada luka. Dan dari momen inilah mereka mulai terlihat akrab layaknya 2 insan jomblo yang haus akan cinta. Cinta!
Sehabis maghrib, tiba saatnya bagi Madeline untuk pulang. Lalu ia menyuruh Toby untuk pergi sebelum ibunya tahu akan keberadaan orang asing di pulau ini. Terlebih Madeline gak bisa menjamin keselamatan Toby jika sudah berurusan dengan ibunya yang hobi mateni orang. What are you talking about? We're just gonna leave without telling me? That's what I was... Toby khawatir mereka tidak akan bertemu lagi karena besok pagi Kai akan menjemputnya. Terlihat Madeline pun gak terima, tapi gak punya keberanian untuk terus berduaan dengan Toby. Madeline, stop! Madeline! Teriakan galau Toby terdengar jelas oleh Kai yang berada di sekitar pulau. Lalu ia berusaha mencari tahu dengan mendatangi pulau tempat Toby berada. Hello? Toby? Are you alright? Kai sadar suara kerosak barusan bukanlah seekor caruh yang kepo kepadanya. Lalu tiba-tiba ia melihat sesuatu atau entah seseorang yang sedang mainin senter Toby. Toby? Have time for all this? Entah apa yang dilakukan si sosok misterius yang sejak kemarin meneror Toby. Sementara Toby sendiri merasa heran karena sampai saat ini ia belum melihat kedatangan Kai. Keberadaan sebuah pelampung membuat Toby harap-harap cemas. Lalu ketika ia melakukan pengecekan, Toby melihat seorang wanita berbeda yang baru saja mencuri barang-barang dari kapal pesiar yang digunakan Kai. Toby merasa yakin wanita yang ia lihat tadi adalah ibunya Madeline. Lalu Toby mencari keberadaan Kai di lokasi kapal yang entah kenapa bisa terbalik seperti ini. Toby auto-histeris mengetahui nasib Kai yang sudah ngebangke. Lalu ia bergegas keluar ketika kapal perlahan mulai tenggelam. Toby kini gak punya harapan bisa meninggalkan pulau setelah apa yang menimpa Kai. Ia pun tidak punya pilihan selain kembali ke tengah hutan dan mencari keberadaan Madeline. Toby menemukan senter miliknya yang terdapat bekas cakaran cukup besar. Ia pun bertanya-tanya, binatang buas apa yang tertarik dengan senter? Toby nekat mendatangi tempat tinggal Madeline yang memiliki gapura horor dengan ornamen dari onderdil manusia. Terlebih ia gak tahu harus berbuat apa untuk bisa bertahan hidup di pulau ini. Semakin jauh memasuki goa, nuansa horor mulai terasa saat Toby mendengar suara-suara aneh. Masa iya sih Madeline mau tinggal di sini? Toby menemukan gambar-gambar kuno yang berhubungan dengan ritual pemujaan Saiton. Lalu setelah melewati goa, Toby pun sampai di sebuah daerah yang memiliki bekas gereja yang sudah terbakar. Untuk kedua kalinya Toby melihat Alice yang sedang berburu. Namun ia terlalu takut untuk menemui Alice yang menurut Madeline gak beda jauh dengan seorang psikopat. Akhirnya Toby menemukan tempat tinggal Madeline yang sesungguhnya. Dan mumpung Alice sedang berburu, Toby berusaha mencari keberadaan Madeline. Selain menemukan tas milik Kai, Toby menemukan banyak identitas milik orang lain. Lalu ia menemukan sebuah foto keluarga misionaris seperti yang kita lihat di awal film. Toby menemukan sebuah radio yang ternyata masih berfungsi. Bahkan ia bisa dengan mudah bisa menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. My name is Toby Burns. Please, someone is dead. Hello? Open again. That's how animals... Alice meluapkan kemarahannya karena belakangan ini Madeline sering keluar rumah tanpa sepengetahuannya. Lalu Alice mengingatkan agar memberitahunya jika Madeline menemukan keberadaan para pendatang di pulau ini. Why?
You tell me. Madeline menutupi keberadaan Toby dari sang ibu yang terus nyerocos ngomel kepadanya. Lalu ia menyuruh Toby pergi ke tempat pertama mereka bertemu. Go. Madeline, you're 16. Toby gak mungkin terus-terusan mengandalkan Madeline untuk bisa bertahan hidup. Hingga ia pun akan berusaha survive dengan caranya sendiri. Toby melihat keberadaan salah satu temannya yang berada di pulau berbeda. Lalu Toby gercep membuat sebuah tanda yang menunjukkan keberadaannya yang masih mampu bertahan. Madeline begitu happy saat bela-belain pakai setelan haredang karena Toby masih berada di pulau. Tapi lain halnya dengan Toby yang terus kepikiran akan kematian Kai yang gagal menjemputnya. Ia pun curiga bahwa ibunya Madeline adalah pelaku yang telah merampok dan menghabisi Kai. I think she killed her. Madeline mendadak layu saat mendengar tuduhan yang dilontarkan Toby terhadap ibunya. Lalu Madeline berkata bahwa ibunya memang seorang psikopat yang dari dulu hobi merampok dan mateni orang. We need to get you out of here. Toby mengajak Madeline meninggalkan pulau daripada terus berduaan dengan seorang psikopat. Apalagi dengan radio di rumah Madeline mereka bisa mencoba memanggil bantuan lagi. Ajakan tersebut membuat Madeline merasa senang karena sudah muak menjalani hidup seperti ini. Lalu ia menyuruh Toby menunggu karena besok ia akan kembali dengan membawa radio. Hey! Hilang sudah harapan untuk nebeng di pesawat yang kini sudah menghilang. Tak lama kemudian Toby menemukan sebuah mercusuar yang sepertinya cocok untuk ia jadikan tempat berlindung. Toby baru tahu ternyata lampu mercusuar teh pakai bensin dan bukannya dicas seperti HP. Lalu ketika melihat tangki bensin yang sudah kosong, Toby teringat dengan sekompan pertalit di rumah Madeline. Dikira jenglot dewasa, ternyata ini adalah teman seangkatan Toby bernama Cameron yang kemarin ngasih kode dari pulau sebelah. Pria ini pun mengaku bahwa ia menemukan perahu Kai yang hanyut hingga bisa mendayung ke pulau ini. Singkat cerita, Cameron sudah mengetahui semua kejadian yang Toby alami. Lalu ia mengajak Toby pindah ke pulaunya saja daripada di sini bersama sosok misterius dan wanita psikopat. Akan tetapi Toby menolak, apalagi sampai meninggalkan Madeline yang entah kenapa belum menemuinya. Where are you going? Her house. Let's just get out of here while we still can. I'm sorry. Toby meminta maaf karena ia akan tetap pergi dengan membawa Madeline. Lalu ia menyuruh Cameron menunggu selama Toby mendatangi rumah Madeline. Alice rupanya sudah mengetahui kedekatan Toby dan anaknya. Lalu ia mengingatkan Toby agar jangan dekat-dekat lagi dengan Madeline. Siapa sangka Alice terkena jebakan yang dibuat Toby sebelumnya. Lalu Toby menyalahkan Alice yang telah menghabisi Kai berikut orang-orang yang mendatangi pulau ini. Akan tetapi Alice membantah karena yang ia lakukan selama ini justru menyelamatkan mereka dari sosok misterius pemangsa manusia. Who killed her? She killed them. Toby jelas gak percaya saat mendengar Madeline adalah sosok misterius yang sudah beberapa kali ia lihat. Jadi gini guys, keluarga Alice ternyata adalah keluarga misionaris yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang memuja iblis penghuni pulau. Sampai suatu ketika, gereja yang dibangun suami Alice malah dijadikan arena sebuah ritual pengorbanan bagi sang iblis. Kejadian mengerikan pun terjadi ketika Madeline yang masih bocil menjadi sasaran sang iblis untuk merasuki tubuhnya. Dan sejak kejadian tersebut, iblis di tubuh Madeline menghabisi semua
semua orang dan hanya menyisakan Alice untuk menemani Madeline. Dalam keadaan sekarat, Alice memberikan buah imut yang biasa ia gunakan untuk menenangkan Madeline sewaktu tantrum butuh korban. Lalu ia mengingatkan Toby agar jangan sampai membawa Madeline keluar dari pulau ini. Lalu setelah lelah berwasiat, Alice pun meninggoy dengan tenang. Meren. Cameron yang masih menunggu tiba-tiba mendengar kedatangan seseorang yang ia pikir adalah Toby. Padahal... Toby, is that you? Selang beberapa saat, Toby datang setelah Madeline menyerang dan memangsa Cameron. Lalu untuk pertama kalinya ia melihat wujud horor Madeline yang baru saja menghabisi salah satu teman Toby lagi. Toby terlihat bingung saat Madeline mengetahui kematian ibunya. Akan tetapi Madeline merasa senang karena tidak ada lagi yang akan menghalangi keseruannya dalam memburu mangsa. Saat Madeline melemah, Toby gercep mengikatnya menggunakan akar. Lalu ia berusaha mengambil bensin yang akan ia gunakan untuk menyalakan mercusuar sekalian sembunyi di sana. Toby tidak tahu efek puyeng dari buah anggur yang ia berikan cuma sebentar. Ia pun fokus menyalakan lampu mercusuar, berharap seseorang bisa mengetahui keberadaannya. Setelah lampu menyala, Toby teringat akan untuk pertama kalinya ia menyalakan mobil bersama sang ayah. Di saat itu pula Madeline kembali sadar meskipun masih dalam keadaan puyeng. Toby sadar Madeline kini sedang mengincarnya. Selama itu pun Madeline menghindari cahaya yang akan merubahnya menjadi wujud manusia. Toby tidak punya senjata apapun selain buah anggur leweng pengusir iblis yang banyak tumbuh di bangunan ini. Namun Madeline tidak akan membiarkan Toby menggunakan buah yang ia takuti. Dalam keadaan setengah bolor, Toby mencari air untuk membersihkan matanya. Di saat itu pula Madeline si iblis menghindari cahaya dari mercusuar. Toby akhirnya tahu akan perilaku Madeline yang selalu takut dan menghindari cahaya. Tak lama kemudian Toby melihat sosok Madeline kecil yang membuatnya penasaran. Setelah berhasil lolos, Toby langsung membakar bangunan ini. Terlihat Madeline pun terjebak dalam kobaran api, tapi sedikit pun tidak membuat Toby merasa kasihan. Toby melihat kapal seorang nelayan yang kemarin sempat ia hubungi. Kemudian ia bergegas menuju kapal mumpung si nelayan sudah melihat keberadaannya. Di pagi harinya, Pak Nelayan berhasil menyelamatkan orang yang dari kemarin meminta bantuan kepadanya. Namun ia tidak tahu bahwa orang ini adalah Madeline yang telah menghabisi Toby.
Take me back to Iblis yang bersemayam di tubuh Madeline akhirnya berhasil meninggalkan pulau setelah sekian lama selalu digagalkan oleh Alice. Kedatangan Toby pun sempat dijadikan kesempatan oleh Madeline untuk bisa keluar pulau. Bahkan ia sempat juga memfitnah Alice sebagai psikopat demi bisa mendapatkan simpati dari Toby. Namun kekecewaan Madeline akhirnya pecah ketika Toby tahu segalanya dan ikut-ikutan mencegahnya keluar dari pulau. Dan karena alasan itulah Madeline akhirnya menghabisi Toby. Buat warga pantai selalu berhati-hati aja jika melihat kedatangan Madeline ya. Gak ada salahnya juga siapin bumper mobil untuk berjaga-jaga. See you! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.